Tuhan. Berapa banyak saudara yang mengasihi Tuhan malam hari ini. Lambaikan tanganmu. Kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia, sebab Dia Tuhan yang sangat-sangat baik buat saudara dan saya. Hari ini saudara dan saya ada bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hatimu, kita menyembah Tuhan. Kau dari Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau kekuatan kami, Kau kekuatan kami. Oh, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebabkan kami yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Kami meninggikan Engkau malam ini. Kami memuliakan Engkau malam ini Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Ini hati kami umat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Dalam malam ini Engkau rawat setiap kami dengan cara Tuhan. Engkau yang kuatkan yang lemah, Engkau yang sembuhkan yang sakit, bahkan yang berbeban berat. Kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bawa puji, ku selalu
semulia hanya bagi Haleluya, kita dengan meninggikan nama Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan nafasku, yang menumbuhku dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya, karena benar kota perlindungan. Tuhan selalu mensuci ketika padaku, takkan pernah berubah.
bisa berjumpa lagi malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta John Max Timo. Malam ini kita akan talk show atau kita berbincang-bincang ya sesuai dengan tema kita bulan ini. Namun sebelum kita memulai malam ini, ya saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Nanti Bapak Gembala akan berdoa. Bapak Ibu, siapkan hati saudara dan kita sama-sama berdoa. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu dalam setiap saat. Dan kami bersyukur kami sudah ada di bulan Februari, di mana penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun atas kehidupan kami, atas gerejamu, atas jemaatmu. Kami boleh berjumpa dengan semua mereka hari ini dalam keadaan sehat, kondisi yang terjaga. Tuhan jauhkan sakit penyakit apapun itu. Dan malam ini kami bersyukur bahwa ada satu kesempatan lagi kami boleh sama-sama berbincang-bincang dengan hamba-hambamu tentang apa yang menjadi hati Tuhan bagi umatmu. Dan malam ini kami sudah siap hati kami siap waktu kami untuk duduk diam di kaki Tuhan dan mendengar pengajaran-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Health atau sehat adalah sebuah kata yang sering kita dengar. Dan perkataan ini menjadi tema kita di bulan Februari. Nah, untuk memaknai maksud dari health atau sehat ini, baik sehat secara tubuh, jiwa, dan roh, maka malam ini kita akan membahas bersama dengan Bapak Pendeta Yunus John Max Timo. Nah, Bapak Ibu warga kerajaan Allah yang saya cintai, jadi malam ini kita membahas tema di bulan ini tentang health yang berarti sehat, yaitu sehat tubuh, jiwa, dan roh. Nah, mudah-mudahan dengan sharing malam ini atau bincang-bincang malam ini kita bisa mendapat pengertian dan pengajaran yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita hari-hari. Nah, untuk tidak memperpanjang kata, nah kita akan memulai bincang-bincang malam ini bersama dengan Bapak Gembala. Selamat malam Bapak. Malam Pak Teo. Oke, Pak, saya ingin ingin bertanya beberapa hal tentang health atau sehat. Nah, pertanyaan yang pertama, jadi dari tema kita bulan ini, apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan health atau sehat itu? Tolong Bapak jelaskan. Oke, terima kasih Pak Teo untuk pertanyaan. Saya sapa seluruh jemaat dulu yang sementara mengikuti channel YouTube kita ini. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Shalom, shalom. Jumpa kita di bulan Februari ini. Saya punya doa cuma satu, saudara sehat, saudara diberkati Tuhan. Nah, menjawab pertanyaan apa itu sesungguhnya sehat, tentu kita mesti lihat dulu kenapa sih bulan ini Rock Ministry Internasional menetapkan tema bulan Februari itu tentang health atau sehat. Kita perhatikan tema tahun ini dia bicara tentang the year of reproduction. Dari the year of reproduction itu kita membagi dalam beberapa musim. Ini kita lagi ada di musim yang berbicara tentang children atau anak-anak. Nah, bulan Januari kemarin kalau Pak Teo ingat kita bicara tentang pemeliharaan atau nursery. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya itu seperti seorang ayah memelihara anaknya. Nah, sekarang kita masuk di bulan Februari dengan tema atau bulan ini kita akan berbicara bagaimana seorang anak itu bisa mengalami pertumbuhan, grow up, tapi dia tetap sehat. Jadi kalau kita lihat kaitannya adalah di situ. The year of reproduction, kemudian kita lihat tentang anak. Di dalam tema tentang anak itu kan ada 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret. Kemarin Januari kita udah bicara tentang bagaimana cara memelihara
anak itu sehingga dia mengalami pertumbuhan atau grow up. Bulan ini, bulan Februari, kita akan bicara tentang bagaimana supaya anak yang dipelihara itu sehat secara jasmani dan juga terlebih lagi secara rohani. Sebab apa yang nampak di jasmani itu dimulai dengan alam roh secara rohani. Nah, oleh karena itu saya menjawab pertanyaan yang pertama tentang dari tema kita malam ini, apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan health atau sehat itu, dan apa kata Alkitab tentang sehat. Jadi yang kita perbincangkan atau bicarakan ini adalah tentang sehat secara iman. Saya ajak kita baca dulu dari Yudas pasal 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi ternyata Yudas itu menyoroti bahwa jemaat Tuhan itu memasangkan atau memberi telinga mereka untuk mendengar dongeng-dongeng dari orang Yahudi dan juga hukum-hukum manusia, dan mereka berpaling dari kebenaran yang sudah diajarkan. Oleh karena itu Yudas bilang tegur mereka dengan keras atau dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi bicara tentang ada sebuah, kalau teguran itu mungkin kita akan melihat itu rotan. Tuhan merotani umatnya supaya umatnya itu sadar dan berbalik, kan gitu. Nah, Yudas bilang tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat. Jadi teguran itu bukan membunuh karakter, teguran itu bukan mematikan kreativitas. Teguran itu bukan mempermalukan seseorang, tapi teguran itu adalah membuat iman seseorang itu menjadi sehat. Misalnya kalau saya lihat anak-anak dalam rumah, mereka misalnya hanya cecet aja, tanpa baca firman, tanpa doa dan lain sebagainya, saya tegur mereka, itu bukan berarti saya jahat. Tapi saya sementara mendorong mereka untuk memiliki iman yang sehat. Nah, itu yang dimaksudkan hari ini kita berbicara tentang sehat. Oleh karena itu, apa sih itu yang dimaksudkan dengan sehat atau health? Saya coba ngambil dari Merriam-Webster Dictionary, itu memiliki dua arti. Yang pertama itu adalah the condition of being sound in body, mind, or spirit. Artinya bahwa sehat itu adalah sebuah kondisi. Dia secara tubuh, secara pikiran, secara roh, atau tubuh, jiwa, dan roh itu mesti utuh. Utuh dalam arti tidak ada gangguan apa-apa, artinya dia benar-benar dalam keadaan yang ready, siap untuk menikmati setiap janji Tuhan. Kemudian yang kedua dari Webster Merriam ini berkata bahwa ini adalah general condition of state, artinya bahwa ini sebuah kondisi atau keadaan umum orang mesti dalam keadaan tidak terganggu apa-apa, baik secara jiwa, secara tubuh, secara roh. Nah, itu pengertian dari Merriam-Webster. Sementara arti sederhana dari healthy itu sebenarnya keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang sehat. Kondisi sehat ini pateo sebenarnya bukan hanya berlaku untuk roh, jiwa, dan tubuh kita saja. Namun juga ini bicara tentang sehat secara keluarga. Karena kita bicara tentang jemaat atau secara general, maka kita bicara juga tentang sehat untuk keluarga, sehat untuk rumah tangga, sehat untuk masalah keuangan, sehat untuk pekerjaan, dan banyak hal lagi. Nah, kondisi sehat juga ini tentu tadi saya bilang bahwa yang kelihatan di fisikal dan keseharian kita itu dimulai dengan bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Waktu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan cara yang benar dan baik, Tuhan pasti akan kasih kita jalan, kasih kita cara-cara untuk kita bisa menjadi sehat secara tubuh, sehat secara jiwa.
apalagi sehat secara roh. Jadi bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Itu kalau cross atau salib itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, yang vertikal ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itu mesti diperhatikan. Sementara yang horizon itu bicara tentang manusia dan manusia, pemimpin dan bawahan, bawahan dan pemimpin, gembala dan jemaat, jemaat dan gembala, jemaat dengan pengurus dan lain sebagainya. Nah, itu mesti ada dalam kondisi sehat. Maka kita akan masuk di dalam kategori health. Dan itulah kira-kira Pak pengertian daripada health itu sendiri. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, setiap kita siapapun kita, nah tentu perlu yang namanya sehat. Ya, tidak hanya sehat secara fisik tubuh atau fisik, tapi kita juga sehat secara jiwa dan sehat secara roh. Dan saya percaya bahwa siapapun, setiap kita perlu sehat. Nah, pertanyaan yang kedua Pak, kira-kira apa sih tujuan health ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sesuai dengan pandangan firman Tuhan? Oke. Jadi kalau bicara tentang tujuan sehat, tentu Tuhan mau untuk saudara, saya, jemaat Tuhan semua itu terhindar dari hal-hal yang membuat kita menjadi sakit. Sakit secara tubuh, sakit secara jiwa, apalagi sakit secara roh. Jadi tujuan daripada sehat ini sebenarnya saya membawa kita untuk lihat dulu, baca satu bagian firman Tuhan, 3 Yohanes ayat pasal yang pertama, ayat 2, 3, dan 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 hingga ayat 4, saudara bisa temukan Alkitabmu dan kita sama-sama baca. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang kehidupanmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Jadi dari ayat ini 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai ayat 4 ini adalah doa. Doa dari Rasul Yohanes untuk anak anak rohaninya yang bernama Gaius. Nanti kalau kita baca 3 Yohanes ini kita akan temukan nama Gaius tersebut. Nah, Gaius ini secara pertumbuhan rohani dari referensi ayat ini kita temukan bahwa Rasul Paulus bangga, Rasul Yohanes itu bangga sekali. Dia katakan, sukacitaku menjadi lebih besar ketika mendengar bahwa Gaius itu hidup dalam kebenaran. Apa sih hubungan ayat 1? Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu sehat-sehat saja atau jiwamu baik-baik saja. Kata berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, itu dalam bahasa aslinya atau dalam NIV terjemahan itu bicara tentang makmur. Jadi firman Tuhan yang kita baca ini adalah doa dari seorang Yohanes untuk Gaius, bahwa mereka merindukan supaya Gaius bersama jemaat itu makmur. NIV maksudnya baik-baik saja, sehat-sehat saja, itu adalah diterjemahkan dengan arti makmur atau prosper. Nah, ini kan yang kelihatan di fisik, bahwa makmur, wah dia sehat, dia bahagia, dia happy. Maka kita lihat di ayat ini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Jadi hidup di dalam kebenaran itu akan menyebabkan orang-orang akan diberkati sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Jadi hidup dalam kebenaran itu mesti dikasih garis bawah ya jemaat Tuhan. Kasih garis bawah bahwa hidup di dalam kebenaran supaya kita tetap bersuka cita, kita tetap ada dalam kebenaran dan sehat-sehat dan baik-baik seperti jiwa kita baik-baik saja. Nah,
Pertanyaan tadi adalah apa itu tujuan daripada sehat? Tujuan sehat adalah supaya kita prosper, diberkati, jadi sehat secara, tadi di awal kita bicara bahwa sehat itu bukan bicara tentang sehat tubuh jiwa roh saja, tapi sehat secara rumah tangga, sehat secara keluarga, sehat secara keuangan, sehat secara pekerjaan, sehat secara relation, hubungan dan lain sebagainya. Nah, ini akan membuat sebuah kondisi yang dimana kalau itu semua sehat, tubuh jiwa kita juga akan menjadi sehat, sebab hidup seorang manusia itu, seorang anak Tuhan itu pasti kompleks, sangat banyak poin-poin yang mesti ada di situ. Dan tentu kalau kita bicara tentang apa sih yang mesti dimiliki atau apa sih pengertian dari sehat itu sendiri. Jadi ayatnya 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya pikir itu dulu ya, Pak Teo, untuk jawaban dari pertanyaan apa yang itu yang artinya sehat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kerinduan Tuhan untuk setiap umat Tuhan supaya kita selalu sehat. Amin ya. Nah, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, seperti yang disampaikan di dalam Yohanes, 3 Yohanes Pak ya. Di Yohanes itu 3 Yohanes 1 ya, ayat 3 dan 4. 3 dan 4. Jadi seorang Yohanes dia merindukan Gaius dan seluruh jemaat yang ada supaya mereka baik-baik saja. Di dalam bahasa aslinya itu prosperity ya Pak ya, kemakmuran. Nah, tentu kerinduan Tuhan setiap kita umat Tuhan supaya kita baik-baik saja dan kita prosperity. Haleluya. Nah, hal yang ketiga yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, nah hal apa saja yang diperlukan seorang anak Tuhan atau jemaat agar hidupnya tetap sehat atau selalu sehat, ya sehat secara tubuh, sehat secara jiwa dan roh di dalam Tuhan. Tolong Bapak jelaskan. Oke, Pak Teo, ini pertanyaan yang menarik. Hal apa saja yang diperlukan oleh seorang anak Tuhan atau jemaat supaya tetap sehat? Ya, ini juga jadi kerinduan dan doa kita hamba Tuhan yang melayani dalam penggembalaan, bahwa kalau jemaat sehat, kalau mereka bertumbuh dengan sempurna di dalam Tuhan, mereka jadi anak-anak Tuhan yang happy, itu sebuah kebahagiaan tersendiri untuk kita. Selanjutnya, Allah menghendaki bahwa kita mendapatkan upah cukup untuk menyediakan rumah, makanan, pakaian bagi diri kita dan keluarga kita, betul ya? Dan tentunya masih cukup untuk menolong orang lain sambil ikut menyebarluaskan Injil Kristus. Kalau kita baca Filipi pasal 4 ayat 15 ayat ke-19, maka kita dapat temukan makna seperti ini. Bahkan di dalam ayat 19 itu dia bilang ini, 2 Korintus 9 ayat 8-12, kita tahu Allah mampu memberikan untuk cukup untuk kebutuhan kita, dan bahwa dia, Tuhan itu berjanji untuk memberikan kepada kita itu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi poin yang kedua adalah Tuhan memenuhi semua yang menjadi bagian daripada keperluan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga adalah walaupun kita dalam hidup ini ya selalu berdoa supaya Allah menyediakan seluruh kebutuhan jasmani kita. Betul ya? Pak Teo doa enggak untuk kebutuhan jasmani? Pastilah, saya juga gitu. Nah, kita harus mengakui bahwa ada ajaran Alkitab bahwa mungkin kita minta Tuhan cukupkan semua kebutuhan hidup ini. Namun Tuhan mengizinkan anak-anaknya itu mengalami masa-masa kekurangan juga. Betul ya? Kita doa minta kecukupan, tapi Tuhan izinkan kekurangan bisa datang dalam hidup kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama adalah mungkin kita mengalami kekurangan itu agar supaya kita didorong untuk lebih percaya kepada Tuhan dan mengembangkan iman kita, ketabahan rohani kita, dan pelayanan kita untuk tetap berkata, mungkin Tuhan izinkan supaya saya lebih kuat, lebih tekun berdoa. Kemudian yang kedua adalah kita mungkin mengalami kesusahan yang amat berat, supaya kesaksian kita mengenai Kristus dan pelayanan kita kepadanya itu mendatangkan
apa kebaikan bagi banyak orang, sekalipun ada penganiayaan, penindasan di dunia ini. Lewat penindasan, penganiayaan, kita bisa bersaksi bahwa oh karena Tuhan, kalau bukan Tuhan saja, semua tidak bisa terjadi. Kemudian yang bagian ketiga adalah kita mungkin menderita kemiskinan disebabkan oleh bencana nasional misalnya, atau korban perang di beberapa tempat begitu. Ada bencana kelaparan, bencana kekeringan, atau keadaan sosioekonomi yang parah. Nah, Tuhan izinkan ini semua untuk supaya menyeleksi alam, siapa yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan atau tidak. Sebab kalau kita bilang begini, Tuhan memberikan matahari itu bukan hanya untuk orang yang baik saja, tapi dia memberi matahari juga kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Semua orang boleh menikmati cahaya matahari, ya kan? Ini kasih Tuhan secara general seperti itu. Tetapi kepada anak-anak yang dia kasihi, Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Kalau dia menyertai, maka dia menjadi penyedia, provider bagi kita. Oleh karena itu kita mesti perhatikan baik-baik bahwa itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu kira-kira jawaban dari pertanyaan yang tadi. Hal-hal apa saja yang diperlukan oleh seseorang anak Tuhan supaya dia dapat selalu sehat. Okay. Nah, ada sebuah janji dari Tuhan untuk kita. Ya, katakan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang perlu kita khawatir, tidak ada yang perlu kita takut akan hidup kita, karena Tuhan sudah berjanji untuk setiap saudara dan saya. Nah, pertanyaan saya yang keempat begini, kira-kira adakah hambatan jika seorang anak Tuhan itu mau mengalami hal atau sehat? Tolong Bapak jelaskan, dan adakah caranya untuk mengatasinya? Oke, pertanyaan yang juga cukup menarik ya. Hambatan untuk orang sehat. Jelaskan bagaimana mengatasinya. Jadi mau sehat atau sakit itu adalah pilihan hidup, akibat dari pilihan hidup yang dijalankan. Misalnya gini, contoh yang keseharian dengan fisik ya. Saya mau hidup sehat, tapi pola makan saya itu tidak sehat. Makan sembarangan, jajan di mana-mana, rokok, kemudian drugs, misalnya minum alkohol, begadang, tidak istirahat dengan cukup, kemudian apalagi ada di lingkungan yang kotor misalnya, itu akan menyebabkan saya tidak sehat. Jadi mau untuk sehat, saya mesti menentukan pilihan hidup saya, tempat di mana saya hidup, apa yang saya konsumsi, perlakuan terhadap keseharian itu akan menentukan sehat atau tidaknya saya. Nah, pertanyaan ini, bagaimana sih caranya seseorang supaya tetap menjadi sehat? Atau hambatan-hambatan? Hambatan itu kadang datang dari diri kita sendiri, di mana kita tidak bisa mengontrol diri untuk mengerjakan hal-hal yang tentu itu bertentangan dengan kerajaan Allah. Kalau sehat secara fisik, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hidup sehat, misalnya. Jadi kalau kita mau supaya sehat secara rohani, maka bikin pilihan supaya konsumsi makanan rohani yang sehat, firman Tuhan, berdoa dengan cukup, ada dalam ketaatan kepada firman yang kita baca, kita pelajari dan lain sebagainya. Sehingga saya bilang begini, hambatan seseorang anak Tuhan itu mengalami kehidupan yang tidak sehat adalah keputusan dia sendiri untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing dan mulai bertindak secara radikal untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena kita bicara tentang sehat secara rohani ya. Lakukan kehendak Tuhan, dan jika tidak maka keinginan dunia yang akan menguasai tubuh, jiwa dan roh kita gitu. Nah, kalau keinginan dunia dengan segala hawa nafsunya, dengan segala
perlakuannya yang menguasai pikiran kita, menguasai jiwa kita, maka secara spirit kita akan mengalami degradasi, kita akan mengalami penurunan yang secara step by step nanti kita akan menjadi kehilangan kasih karunia Tuhan, kehilangan apa? Kehilangan kehidupan yang sehat secara rohani tentunya. Nah, oleh karena itu kita mesti memilih kondisi mana yang sangat cocok untuk saya bisa sehat di situ. Gitu. Jadi kalau bicara tentang bagaimana mengatasinya, ya dari bidang penggembalaan akan menyerukan terus, ayo hidup di dalam kehendak Tuhan, ayo melakukan apa yang Tuhan mau, ayo jangan tinggal diam, terus bawa imanmu untuk bertumbuh dan lain sebagainya. Tetapi keputusan adalah mau atau tidak mau kita mendengar dan melakukannya, ya kan? Kalau kita cuma mendengar dan tidak melakukannya, Matius bilang lu sama kayak orang yang membangun rumah yang dasarnya itu pasir. Datang banjir, datang hujan, datang angin, rumah itu roboh karena dasarnya tidak kuat. Tapi kalau kita mendengar firman, mendengar seruan dari hamba Tuhan dan lain sebagainya, itu kita menjadi kuat dan kokoh seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang, tahan uji, tahan gempa gitu. Jadi pilihan ada pada masing-masing kita ya jemaat Tuhan, ada pada tangan saudara mau hidup sehat secara rohani atau tidak. Kalau kau memilih untuk hidup secara sehat dalam kerohanianmu, maka itu akan berdampak di manusia jasmani kita, berkat Tuhan, apa hidup yang bahagia, jiwa kita yang terdiri pikiran, perasaan dan kehendak itu akan menjadi sehat. Setiap keputusan kita pasti basicnya atau dasarnya itu adalah background firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa, itu yang akan kita ambil jalannya, dan kita pasti akan dituntun oleh Roh Kudus. Saya pikir itu dulu Pak Teo jawaban untuk pertanyaan yang tadi. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita mau hidup sehat atau tidak sehat itu adalah pilihan kita. Amin. Tapi yang pasti kita memilih untuk hidup sehat. Amin. Nah, pertanyaan yang kelima ini Pak, bagaimana cara agar seorang anak Tuhan itu mengalami health atau sehat secara tubuh, secara jiwa dan secara roh di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian apa hanya sekedar kita sadar kehidupanku harus berubah, atau adakah hal-hal atau kiat-kiat yang harus dilakukannya? Mohon Bapak jelaskan. Oke, bagaimana caranya seseorang anak Tuhan mengalami sehat secara tubuh, jiwa dan roh? Secara tubuh, tentu tadi itu mengkonsumsi makanan yang sehat, ya kan? Kemudian mungkin berolahraga, istirahat yang cukup, kemudian hidup di lingkungan yang bersih, maka tubuhnya sehat pasti. Gitu. Kalau bicara tentang jiwa yang sehat itu kan di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kemauan, dan ada pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, pikiran, perasaan dan kehendak ini akan tunduk kepada apa yang menjadi maunya Roh Kudus misalnya gitu. Nah, oleh karena itu kalau mau supaya jiwa kita sehat, tadi di dalam 3 hari sudah bilang, semoga jiwamu baik-baik saja, ya kan? Jiwamu baik-baik saja. Di dalam jiwa itu ada pikiran dan perasaan, ada kehendak. Jadi kalau Pak Teo ingat khotbah saya minggu lalu itu bicara tentang pikiran yang sehat. Bagaimana supaya anak Tuhan itu bisa memiliki pikiran yang sehat. Pikiran itu mesti ditundukkan pada kehendak Roh Kudus dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang roh yang sehat, tentu kalau tubuh kita kasih makan makanan yang sehat, ya kan? Kita kasih dia berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, maka secara roh pun kita mesti memberi kesempatan supaya roh manusianya kita itu dapat makanan yang sehat, ya kan? Kemudian dia bisa juga rest secara baik, artinya kadang-kadang roh kita perlu mendapat istirahat yang baik. Dan juga mesti ada di lingkup yang sehat. Nah, kalau ini terjadi, maka saya percaya anak Tuhan itu pasti akan sehat secara jadi lebih kepada sehat secara rohani ya Pak Teo ya. Kehadiran, kemudian pertolongan dan berkat Allah dalam kehidupan jasmani kita
itu akan berkaitan sangat dengan keberhasilan kehidupan rohani saya atau Pak Theo dan juga jemaat Tuhan semuanya. Artinya bahwa kehidupan rohani kita, keberhasilan kehidupan rohani kita yang terjaga sangat baik itu kita akan sangat berkaitan erat dengan kita melihat kehadiran, pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidup jasmani. Jadi itu korelasinya jelas. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih caranya supaya hidup sehat secara roh? Yang pertama, kita harus mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak Allah. Bisa baca dalam Matius 6 ayat 10, Matius 26 ayat 39, kemudian ada Ibrani 10 ayat 7 dan 9. Itu bicara tentang bagaimana anak Tuhan, orang percaya itu harus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Selain mencari kehendak Tuhan, apa lagi? Mentaati kuasa Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Bagaimana orang itu taat kepada Roh Kudus. Kemudian bukan cuma mencari kehendak Allah, mentaati Roh Kudus, tapi dia mesti tetap hidup berbeda dengan dunia ini. Atau saya mau bilang terpisah dari dunia. Terpisah itu bukan berarti kita cari planet lain terus tinggal di sana, tidak sih. Tapi terpisah artinya lu bisa memisahkan ini kehendak Tuhan, ini yang baik, ini yang sempurna. Itu Roma 12 itu. Jadi bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, gitu, berkenan dan sempurna. Jadi hari ini kita lihat bahwa terpisah dari dunia ini bicara tentang bagaimana lu bisa menyeleksi mana yang ini perkara dunia, udahlah hal-hal duniawi yang merusak pertumbuhan manusia rohani saya. Gitu. Kemudian yang berikut, belajar untuk mengasihi firman Allah. Jadi udah banyak mencari kehendak Allah, mentaati Roh Kudus, terpisah dari kemauan dunia. Kemudian mengasihi firman Allah, ini penting. Yakobus 1 ayat 21 atau 1 Petrus 1 ayat 2 itu sangat menekankan bagaimana orang percaya itu bisa mengasihi firman. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah, Allah bersama-sama dengan kita, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi firman, kita mengasihi Allah. Kemudian jangan lupa untuk memohon pertolongannya di dalam doa tiap-tiap hari. Kualitas doa kita mesti ditingkatkan. Dan jangan lupa, kalau kita mau supaya terberkati mesti bekerja keras. Enggak boleh malas, harus bekerja keras. Kemudian mempercayai Tuhan untuk pribadi, mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang memenuhi kebutuhan kita. Mempercayai itu bukan cuma sekedar, oh ya Tuhan pasti cukup, tidak. Karena mempercayai itu artinya gini, kau punya hati itu benar-benar tahu bahwa, berharap bahwa kalau tanpa Tuhan itu saya tidak bisa bikin apa-apa. Tanpa Tuhan itu saya pasti tidak sehat. Tanpa Tuhan pasti saya tidak akan beruntung. Tanpa Tuhan saya tidak akan bisa sampai hari ini. Nah itu yang dimaksudkan mempercayai bahwa dia Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Dan kita mau hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang ditulis dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi ini hal-hal yang mesti dikerjakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana caranya seorang anak Tuhan mengalami sehat secara tubuh dan jiwa dan roh dalam hidupnya, yang tadi tidak sekedar hidup tetapi dia bertumbuh dan berubah. Nah kiat-kiatnya tadi sudah kasih tahu. Tadi saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan akan melihat bahwa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa untuk membuat dia sehat secara tubuh, jiwa dan roh. Bagian Tuhan adalah Tuhan sediakan itu. Bagian kita adalah ambil itu jadi bagian dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Pak Theo. Haleluya. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara supaya tadi anak Tuhan itu mengalami sehat? Ya. Nah, ada beberapa kiat atau hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Salah satunya tadi yang pertama itu cari Tuhan, Ya. atau cari kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua mentaati Roh Kudus, kemudian pisah dari keinginan duniawi, Ya. dan yang lain-lain. Nah tentu ini hal yang sangat memberkati kita. Nah ini pertanyaan yang terakhir. Nah tentu
sehat ini sebuah keuntungan yang sangat besar buat kita Pak ya. Amin. Nah pertanyaan begini, kira-kira apa sih keuntungan yang diperoleh dari seseorang apabila dia sehat dengan cara Tuhan atau dengan cara firman Tuhan? Ya tolong Bapak jelaskan. Ya keuntungannya be happy, Ya. menjadi bahagia. Apa sih kata bahagia itu? Matius 5 menjelaskan dengan rinci, berbahagialah orang yang A, B, C, D, dan seterusnya. Kita lihat di Matius pasal 5 khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, saya bilang bahwa kalau orang itu sehat pasti dia happy, dia bahagia. Kemudian kalau orang itu sehat, maka dia akan bisa memobilisasi dirinya lebih panjang lagi, lebih berumur panjang maksudnya. Mungkin kalau bahasanya pujangga Khairil Anwar bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya kan? Tapi Mazmur bilang, kamu punya hidup itu 70 tahun. Jika Tuhan kasih bonus ya 80, tapi itu dilalui dengan berbagai-bagai penderitaan. Sesuai dengan konteks hari ini, seluruh dunia, kita Indonesia, NTT, lagi banyak yang terpapar, ribuan orang udah yang terpapar dengan COVID. Maka kata sehat, health, happy, bahagia, sejahtera itu kata yang mahal hari-hari ini. Karena orang semua dalam pandemi ini stres, tertekan, apalagi kebingungan, bahkan karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bisa membuat orang itu jadi kelimpungan seperti itu. Sehingga menawarkan hidup sehat itu adalah cara yang paling baik untuk mengajak semua orang sehat. Karena itu saya mau bilang begini, bahwa untuk mengalami sehat, untuk mengalami bahagia, itu adalah pilihan kita. Kamu mau keluar rumah tanpa protokol kesehatan, silakan. Tapi jangan kasih salah siapapun kalau kamu terpapar. Itu kan pilihan. Kamu mau stay di rumah, semua mungkin belanja dan lain sebagainya secara online, kamu juga akan nikmati hasilnya bahwa kamu tidak akan terpapar. Kamu ikut protokol kesehatan, itu akan membuat kamu sehat. Jadi kembali lagi, ini berbicara tentang pilihan. Demikian juga untuk hal rohani. Kamu mau mendengar firman, melakukannya supaya kamu berhasil dan sukses, atau kamu mendengar sambil lalu dan itu tidak berefek apa-apa bagi kita. Rohani kita tentu tidak sehat, dan kita lebih mendengar, memasang telinga untuk mendengar dongeng, mendengar gosip, mendengar hal-hal yang tadi berbau dunia. Dan tadi salah satu cara adalah kita mesti bisa memilah dan memilih. Memilah, ya pilih nih, mana-mana nih yang mesti. Kalau itu memang menjadi racun bagi kerohanian kita, buang. Kenapa mesti dimasukin di dalam hati? Tapi kalau itu memang menguntungkan dan membuat kita bertumbuh, ambil itu. Gitu. Jadikan itu nutrisi yang membuat rohani kita bertumbuh. Jadi kembali lagi pertanyaan terakhir ini adalah keuntungan itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri, atau kerugian itu juga ada di tangan saudara. Bikin pilihan, jangan mau rugi, kita harus sehat dan beruntung di dalam Tuhan. Oke, Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang begini, kata sehat itu harganya sangat mahal. Ya. Karena sehat itu tidak bisa dibeli dengan uang kita. Jadi satu pesan ya. Gini Pak Tel. Kita bisa punya uang yang banyak untuk membeli obat yang kualitas nomor 1. Ya. Tapi kita tidak bisa beli sehat. Ya. Sehat itu anugerah Tuhan. Luar biasa. Satu lagi. Kita bisa punya uang untuk beli tempat tidur yang paling mahal, yang paling lembut dan lain sebagainya. Tapi kamu tidak bisa beli istirahat atau tidur. Itu anugerah Tuhan. Ada Tuhan izinkan orang tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Padahal tidur di atas ranjang yang bagus. Tapi kita mungkin tidur beralas koran, beralas tikar aja, kasur tipis, tapi tidurnya nyenyak. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi tadi bicara tentang sehat.
Itu bukan bicara tentang obat apa yang kamu makan, tapi bicara tentang itu yang dari atas. Orang kaya raya hari ini mati karena COVID, ya kan? Punya uang banyak, nah COVID mati. Dia bisa beli obat, tapi dia tidak bisa beli nyawa. Nyawa itu Tuhan punya, dan betapa pentingnya kita mencari Tuhan. Pesan yang sangat luar biasa untuk kita malam ini. Saya mau bilang tetap hidup sehat. Amin. Bapak Ibu, demikian bincang-bincang kita malam hari ini dengan Bapak Gembala. Kiranya penjelasan firman Tuhan yang berhubungan dengan sehat ini akan menjadi berkat untuk setiap kita umat Tuhan. Nah, terima kasih Bapak Gembala atas semua penjelasannya kepada seluruh umat Tuhan, dan kami sangat diberkati oleh Tuhan, dan doa kami supaya Bapak Gembala tetap sehat, diberkati oleh Tuhan, hidup makmur, dan semua janji-janji Tuhan itu diterimanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup bincang-bincang kita malam ini. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Gembala untuk berdoa. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi dan semua yang lagi mengikuti channel YouTube kami, semoga apa yang saya sampaikan malam ini menjadi berkat untuk saudara, dan jadikan hidupmu sehat, tubuh, jiwa, dan roh, dan mulai memacu hidupmu untuk bikin pilihan hidup tetap sehat. Kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Segala anugerah kami terima hanya dari tangan Tuhan, termasuk hidup sehat secara jiwa, roh, dan tubuh. Malam ini apa yang menjadi materi talk show yang sudah kami bahas bersama dengan hamba-Mu Pak Teo, sekiranya menjadi berkat untuk setiap jemaat, setiap daripada anak-anak Tuhan yang mengikuti YouTube channel kami ini. Dan aku berdoa biar anugerah daripada Tuhan itu turun atas setiap kami, sehingga di musim pandemi ini kami merupakan pribadi yang sehat, kami merupakan pribadi yang dijauhkan Tuhan dari terpapar oleh virus pandemi COVID-19 ini. Dan aku lepaskan berkat perlindungan dan kuasa Allah atas setiap jemaat. Dan biar mereka boleh terima kesehatan, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima salam sejahtera Allah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kami yang mengasihi Tuhan untuk mendapatkan janji Tuhan tersebut. Dan malam hari ini biar semua jemaat, semua umatmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dengan tekun hari-hari ini, itu menjadi berhasil dan sukses. Mungkin ada beberapa orang yang sementara bergumul karena kehilangan sumber keuangan, kehilangan kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya di musim pandemi ini, sehingga mereka lagi dalam keadaan susah. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menggantikan apa yang hilang dan hari-hari ini yang sementara tertutup bagi umatmu. Aku berdoa biar pintu kemurahan Tuhan terbuka atas setiap kami. Dan malam hari ini kami bersyukur untuk pengajaran yang sudah memberkati jemaat Tuhan ini. Umat Tuhan, kita akan segera selesai dengan talk show ini. Oleh karena itu saya akan memberkati saudara di dalam doa berkat. Mari buka tangan saudara, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan akhirilah pertemuan kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, mengedangkan tangannya di atas engkau dan keluargamu, membuat engkau sehat-sehat saja, baik-baik saja, diberkati senantiasa. Bahkan tangan Tuhan yang terkedang di atasmu itu menjadi pagar perlindungan, tembok berapi yang menjauhkan engkau dari mara bahaya, kesakitan, malapetaka, dan segala daripada perbuatan tangan si jahat. Karena itu menerima anugerah yang luar biasa. Karena itu terimalah berkat ini, yaitu anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong, dan membimbing saudara-saudara semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha, dia Tuhan Yesus yang datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang percaya serta diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.